Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Jumat. Kita kembali lagi dengan pelajaran matematika ya. Nah, Bu Isti ingatkan yang belum mengumpulkan tugas, silahkan segera dikumpulkan, biar nanti nilai kalian bagus. Jadi kalau kalian mengumpulkan lebih awal, itu nilainya lebih bagus ketimbang yang mengumpulkan di akhir. Nah, hari ini Bu Isti akan menjelaskan tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ini ada di buku paket kalian. Jadi selain dari penjelasan Bu Isti, kalian juga bisa mempelajari di buku paket kalian. Pertama, Bu Isti akan menjelaskan di sini adalah perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, di sini ada contoh kasus untuk perbandingan senilai atau seharga, itu adalah sama. Di sini ada tabel banyak buku dan juga harganya. Jadi ketika seseorang membeli buku 1 itu ternyata harganya 2.000. Membeli buku 2 itu harganya 4.000. Membeli buku 3 itu 6.000 dan membeli buku 4 itu adalah 8.000. Nah, di sini adalah dengan ketentuan bukunya itu adalah jenis yang sama ya. Jadi kan kalau misal kalian suruh membeli buku, itu kalau kalian membeli banyak itu kan mesti harganya lebih mahal kan, habisnya lebih mahal. Nah, sedangkan kalau kalian membeli bukunya sedikit, itu mesti habisnya lebih sedikit. Nah, di sini adalah perbandingan seharganya itu yang mana toh? Perbandingan seharga atau senilai itu adalah perhatikan untuk perbandingan banyak buku. Kita bandingkan dulu untuk yang banyak buku. Di sini banyak buku 1, 2 dan seterusnya itu kita misalkan baris ke-1, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Yang pertama kita membandingkan banyak buku 1 dan 2. Nah, maka dia punya perbandingan 1:2. Nah, sedangkan selanjutnya kita bandingkan perbandingan harga buku. Setelah banyak buku kita bandingkan harga buku untuk buku 1 dan harga buku untuk buku 2. Jadi yang ini yang kita bandingkan. Nah, ternyata untuk harga buku 1 itu kan 2.000. Harga buku 2 itu kan 4.000. Kita bandingkan, kita bagi 1.000 atau 0,3-nya kita coret. Terus sama-sama kita sederhanakan. 2:4 itu kan disederhanakan jadi 1:2. Nah, ternyata di sini perbandingannya itu adalah sama. Ketika kita membandingkan banyak buku dan membandingkan harga buku, itu perbandingannya sama, 1:2. Makanya ini adalah termasuk perbandingan senilai. Terus dilanjutkan, lah bagaimana dengan perbandingan yang berbalik harga atau perbandingan yang berbalik nilai ya. Nah, di sini Pasti contohkan dengan tabel sama, tapi tabelnya adalah tabel kecepatan dan tabel waktu. Nah, untuk tabel kecepatan di sini tertulis ketika seseorang mengendarai motor atau mobil dengan kecepatan 40 km, itu ternyata membutuhkan waktu 6 jam. Nah, sekarang bawahnya ketika mengendarainya itu 60 km, ternyata hanya butuh waktu 4 jam. Ketika ditambah lagi kecepatannya menjadi 80 km, ternyata waktunya 3 jam. Dan ketika kecepatannya 120 km, itu adalah waktunya hanya butuh 2 jam. Nah, di sini kan kalau misal kalian naik motor atau orang tua kalian naik motor, itu kan semakin cepat
naik motor atau mobilnya, itu kan berarti sampai di tempat itu kan juga lebih cepat kan. Lebih cepat itu artinya waktunya lebih sedikit. Nah, kalau kalian naik motor atau mobilnya itu lambat atau kecepatannya itu sedikit, otomatis untuk sampai ke tempat tujuan itu adalah lebih lama atau waktunya membutuhkan waktu lebih lama. Jadi waktunya lebih besar. Nah, di sini kita lihat perbandingannya seperti apa. Nah, untuk kita bandingkan untuk perbandingan kecepatannya. Di sini Bu Isti ambil yang baris 1 dan baris 2 atau kecepatan 40 dan 60 km. Nah, ketika kita bandingkan 40 kita bandingkan dengan 60, ini kan 0 coret, 0 coret. Nah, ini kan sama aja 4 banding 6 kan? 4 banding, ini banding ya, 6. Nah, 4 banding 6 itu kan kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, itu hasilnya 2 banding 3. Ini perbandingan yang paling sederhana. Nah, sekarang kita bandingkan untuk waktunya. Bagaimana perbandingan waktunya? Sama, kita ambil yang waktu ketika kecepatan 40 dan 60, yaitu 6 dan 4. Nah, di sini kita tulis 6 dan 4. Nah, ketika kita bandingkan, kita sederhanakan, ternyata hasilnya berapa? 3 banding 2. Sama nggak 2 banding 3 sama 3 banding 2? Beda ya. Nah, ini sama angkanya, cuman kan dia berkebalikan. Yang 2 ini 2-nya di depan, ini 3-nya di depan. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Jadi kalau kalian menemukan soal tentang kecepatan dan waktu, itu pasti dia perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau yang pertama tadi buku dan harga buku, itu adalah perbandingan yang senilai. Semoga perbedaan ini bisa kalian pahami ya. Nah, Bu Isti lanjutkan ke contoh soal. Yang pertama yang akan Bu Isti bahas adalah tentang perbandingan senilai. Contoh soal dan bagaimana penyelesaiannya. Di sini kan Bu Isti memberikan satu contoh penyelesaian, tapi kalau kalian punya cara yang lain, sangat diperbolehkan untuk menyelesaikannya dengan cara kalian, asalkan caranya benar. Soalnya adalah harga 6 buku itu adalah 15.000. Hitunglah harga 30 buku dengan perhitungan berdasarkan perbandingan. Bu Isti buat tabel dulu. Tabelnya adalah banyak buku dan harga buku. Di sini di soal sudah diketahui kalau 6 buku itu adalah harganya 15.000. Terus kalau 30 buku itu harganya masih tanda tanya, atau kita belum tahu dan kita mau cari tahu harganya berapa untuk 30 buku. Di sini karena harganya itu belum diketahui, Bu Isti misalkan dengan suatu huruf. Hurufnya terserah. Itu hanya untuk membantu kita dalam perhitungan. Jadi di sini Bu Isti misalkan dengan huruf Y. Nah, sekarang penyelesaiannya itu adalah kita bandingkan banyak buku. Jadi 6 kita bandingkan dengan 30. Karena ini adalah perbandingan senilai, buku dan harga itu perbandingan senilai ya, sepakat ya. Nah, maka sama dengan kita tuliskan di sini adalah kita bandingkan 15.000 dan Y dibanding Y. Jadi letaknya itu sama. 6 itu kan di depan, awalan. 6 kan harganya 15.000, berarti 15.000 juga di depan. 30.000 di belakang, Y-nya juga di belakang. Nah, setelah kita bandingkan, dapat perbandingannya ini, kita selesaikan caranya. Yang di dalam itu kita kalikan.
Jadi 30 kamu kalikan dengan 15. Ini cara penyelesaiannya ya. Jadi kalau menemukan perbandingan seperti ini, penyelesaiannya itu seperti ini. 30 dikalikan 15 dan yang luar Y dan 6 itu dikalikan 6 kali Y. Nah, lanjut ke samping. Di sini berarti kita punya persamaan 6 kali Y dari sini. Nah, sama punya 30 kali 15. Ini sini. Tandanya sama dengan 6 kali Y itu sama dengan 30 kali 15. Berarti Y yang akan kita cari itu adalah 30 dikali 15. Nah, 6-nya ini kamu taruh di bawah atau dibagi 6. 6-nya itu dari sini. Dibagi dengan 6. Nah, nanti hasilnya adalah 75.000. Jadi, harga 30 buku adalah 75.000. Nah, semoga penjelasan dari Bu Isti ini bisa kalian pahami ya anak-anak. Selanjutnya adalah contoh soal untuk yang perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini soalnya adalah untuk menempuh jarak 2 kota dengan menggunakan mobil itu diperlukan waktu 10 jam dengan kecepatan 70 km. Dengan kecepatan 60 km. Ini ya. 10 jam itu untuk kecepatan 60 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak itu jika kecepatan rata-ratanya 75 km per jam? Nah, ternyata kalau 60 km per jam itu butuh waktu 10 jam. Nah, sekarang kecepatannya itu ditingkatkan menjadi 75 km per jam. Kira-kira waktunya bertambah banyak atau sedikit? Tambah sedikit ya. Atau untuk sampai itu kan berarti untuk sampai ke tempat tujuan dengan kecepatan yang lebih tinggi itu kan lebih cepat sampai atau waktunya lebih sedikit atau kurang dari 10. Tuh, sepakat ya. Nah, sekarang di sini yang mau dicari itu adalah Bu Isti misalkan dengan P. Jadi 60 itu waktunya 10 jam, ketika 75 km per jam itu punya waktu P yang akan kita cari. Sama kita bandingkan dulu kecepatannya. Kita bandingkan. Nah, di sini kita bandingkan 60 banding 75. Nah, karena kita tadi sudah sepakat bahwa ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Dan memang ini perbandingan berbalik nilai ya. Maka untuk yang perbandingan waktunya yang kita tuliskan adalah bukan 10 dulu tapi P-nya dulu. Yang di depan itu adalah P. Nah, yang di sampingnya itu adalah 10. Jadi kalau yang berbalik nilai kita balik perbandingannya. Kalau 60 di sini 60/75, yang di sini adalah P banding 10. Itu untuk yang perbandingan berbalik nilai. Sama untuk penyelesaiannya 75 kita kalikan P, 60 kita kalikan dengan 10. Nah, tadi kan kita sudah membuat perbandingannya. Perbandingan berbalik nilai. 60 banding 75 sama dengan P banding 10. Dikalikan 75 kita kalikan P dan 60 kita kalikan 10. Jadi memang kalau ada perbandingan seperti ini kalian jangan bingung. Memang proses untuk penyelesaiannya itu adalah yang dalam. Kalau bisa nyebutin yang dalam itu dikalikan dan yang luar juga dikalikan dengan yang luar. Itu
Nah, lanjut kita pindah ke samping. Kita tuliskan 75 kali P dan 60 kali 10. Nah, untuk mencari P-nya itu berarti sama aja 60 kali 10 kan 600 ya. Nah, 75-nya kita tarik ke bawah atau 600 kita bagi dengan 75 untuk mendapatkan nilai P. Ternyata nilai P-nya ketemu angka 8. Jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut dengan kecepatan 75 km per jam adalah 8 jam. Berarti benar ya, lebih cepat atau lebih sedikit ya waktunya ya. Kalau tadi kan 60 itu butuh waktu 10 jam, kalau 75 km per jam itu hanya butuh waktu 8 jam. Nah, Bu Isti udah kasih dua contoh ini untuk perbandingan nilai dan berbalik nilai. Silakan kalian pelajari, kalian coba untuk soal-soal yang di buku paket. Kalau ada yang tidak bisa atau kurang paham, silakan bisa tanya Bu Isti lewat WA. Sekian dulu untuk penjelasan kali ini. Jika ada salahnya atau ada yang kurang jelas, Bu Isti mohon maaf dan silakan bisa tanya langsung lewat WA ke Bu Isti. Bu Isti cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.